Bahkan di Inggris dan Jerman itu hampir sama. Hampir kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman. Bahkan hampir 20 gereja di Inggris dijual. Dan salah satu di antaranya ada satu gereja katedral di pusat kota London. Itu dibeli oleh salah seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia, Kit Stevens. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Berubah namanya menjadi Yusuf Islam. Jadi gereja katedral yang terbesar di pusat kota London itu dibeli oleh Yusuf Islam dan dirubah jadi Islamic Center, dan sekarang benar-benar menjadi pionir di Inggris, di kota London. Bahkan di Inggris juga banyak wali kota muslim, luar biasa. Jadi perkembangan Islam luar biasa. Bahkan di Argentina yang kita belum pernah tahu, di sana ada perkembangan Islam luar biasa. Ada 750.000 kaum muslimin. Bahkan di pusat Katolik dunia, di Italia, di Vatikan, Roma, beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan masjid terbesar untuk menampung hampir 1 juta kaum muslimin, yaitu di Roma, Vatikan. Luar biasa. Jadi perkembangan kaum muslimin, benar-benar apa yang dilakukan riset oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, ini sebuah realitas, sebuah fakta. Jadi diprediksi 2010 sampai 2050 peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Bahkan lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life memprediksi 2070 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Padahal ini lembaga riset milik orang kafir, milik golongan kafir. Tapi dia meyakini masa depan ada di tangan Islam. Bahkan National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika, melakukan riset. Hasilnya dipublish di media internasional. Start 2020 akan terjadi kebangkitan Islam global. Dan itu akan terus bergerak di seluruh dunia, terutama sekali dunia Islam. Bahkan Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam, yaitu diprediksi 2025. Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, inna Allah yab'athu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya Allah akan memunculkan, akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama beliau cari dalam kutubus sittah. Alhamdulillah beliau temukan hadis-hadis yang sahih. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan mujaddid yang pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi, jawabannya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Beberapa ulama-ulama dunia, salah satu di antaranya yaitu wakil sekjen Rabithah Ulama Palestina di bilad Syam. Beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Selama di penjara Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan, insya Allah, kalau beberapa ulama-ulama Ahlus Sunnah melakukan hitungan matematis, dan itu hijriyah, tapi dicoba dimasehikan, insya Allah akan terjadi Sofatul Islamiyah itu 2024. Berarti kurang 3 tahun lagi. Tapi semuanya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.